Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mariana Destolinowi dengan NIM 210106048, mahasiswa pendidikan kimia Universitas Nusa Cendana Kupang semester 6 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita sedikit mengenai budaya yang ada di desa saya, terkhususnya pada Pulau Rote, dari Desa Lentera, Kecamatan Rote Barataya, Kabupaten Rotendao, dengan tema pada mata kuliah pembelajaran kimia berbasis kimia, yaitu Kenali Asalku. Nah, negara Indonesia terdiri dari berbagai suku dan memiliki kebudayaan yang beraneka ragam. Nah, keanekaragaman kebudayaan tersebut dapat membentuk suatu kebudayaan nasional yang mampu memberi makna serta menggerakkan dinamika kehidupan sehingga mampu mewujudkan kepribadian yang dapat dibanggakan sebagai identitas. Nah, berbicara mengenai budaya tentunya tidak terlepas akan dari masyarakat, budaya, suku, etnis, dan lain sebagainya. Salah satu budaya yang masih hidup dan dipertahankan oleh masyarakat Desa Lentera, Kecamatan Rote Barataya, Kabupaten Rotendao adalah budaya mengiring. Nah, salah satu tradisi menghargai tamu masyarakat setempat yaitu makan sirip pinang. Nah, sirip pinang merupakan sebuah warisan leluhur yang harus tetap dipegang teguh untuk mengikat tali persaudaraan, relasi, dan wujud penghormatan kepada sesama. Nah, seorang tokoh adat di desa saya mengatakan bahwa tradisi makan sirip pinang sudah ada sejak dahulu dan merupakan pesan khusus dari nenek moyang kepada penerus, sehingga kebiasaan tersebut tetap dijaga, jangan sampai pudar atau hilang karena bergulirnya waktu. Nah, sirip pinang yang disuguhkan merupakan suatu simbol penghargaan, sehingga orang Rote selalu pergi dengan membawa tas kecil yang terbuat dari kain adat atau yang terbuat dari rotan yang disebut dengan saku. Nah, di dalamnya itu biasa berisi tempat kapur, tempat tembakau, dengan tujuan agar tidak tercampur antara kapur, tembakau, sirih maupun pinang. Nah, tradisi ini dipakai juga pada acara peminangan, pernikahan, kematian, kelahiran, dan acara lainnya, serta juga dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari, bukan pada acara-acara adat tertentu saja. Nah, tradisi ini juga bukan saja terdapat di Rote, namun terdapat juga di sebagian Nusantara yang diberlakukan sama, karena sirip pinang merupakan tradisi atau kebiasaan yang tidak terlepas dari kehidupan masyarakat. Nah, masyarakat tempat juga meyakini bahwa dengan mengunyah sirip pinang maka dapat menguatkan gigi dan menghilangkan aroma mulut yang kurang sedap. Nah, untuk penjelasan secara ilmiahnya yaitu ketika seseorang mengunyah sirip pinang, maka mulut akan merespon dengan memproduksi air liur yang mengandung berbagai mineral dan protein yang baik untuk menjaga kesehatan gigi, mencegah terjadinya penyakit gusi, sekaligus membersihkan gizi dan gusi dari sisa makanan. Nah, menurut Anissa dan kawan-kawan tahun 2018, demineralisasi adalah proses di mana mineral-mineral seperti kalsium, fosfat, dan fluorid di gigi larut atau terlepas dari lapisan luar gigi yang disebut dengan enamel. Nah, proses ini merupakan tahap awal dari perkembangan kerusakan gigi. Demineralisasi terjadi ketika asam yang diproduksi oleh bakteri dalam plak gigi berinteraksi dengan gula dan karbohidrat dalam makanan yang dikonsumsi. Nah, asam ini menyerang lapisan luar gigi yang menyebabkan pembentukan lubang kecil dalam enamel gigi. Nah, kandungan kimia terdapat pula dalam bahan-bahan menyiring yang memberikan dampak positif bagi kesehatan mulut, gigi, dan juga gusi. Nah, yang pertama yaitu sirih. Kandungan kimia dalam daun sirih yaitu minyak atsiri yang terdiri dari fenol dan senyawa turunan fenol seperti eugenol, kafikol, dan kafibetol. Nah, kemudian terdapat alkaloid, saponin, tanin, flavonoid, terpenoid yang terdiri dari terpenoid. Nah, daun sirih mudahnya mengandung diastase, gula, dan minyak atsiri lebih banyak dibandingkan dengan daun sirih tua. Nah, sedangkan kandungan taninnya relatif sama menurut Mulyono 2007. Nah, kandungan kimia utama yang memberi ciri khas daun sirih adalah minyak atsiri. Komposisi minyak atsiri terdiri dari senyawa fenol, turunan fenol propenil. Nah, minyak atsiri yang terkandung dalam daun sirih memiliki aktivitas terhadap bakteri. Nah, hal ini menyebabkan daun sirih berfungsi sebagai bahan pengobatan gusi berdarah. Nah, sifat sirih yang asam sangat baik untuk melumpuhkan aktivitas bakteri yang merugikan bagi manusia. Nah, kelebihan daun sirih dalam upaya penyembuhan dihasilkan dari kandungan bahan-bahan kimia dalam komposisi daun sirih seperti triterpenoid dan saponin yang memiliki fungsi antiinflamasi sehingga menghindari penyebab gusi berdarah dan peradangan gigi. Sedangkan pada bakteri Vibrio coma
Minyak atsiri yang memiliki aktivitas besar terhadap bakteri tersebut yaitu senyawa turunan fenol yang merupakan bagian dari minyak atsiri yang dimiliki oleh daun sirih. Nah, kafikol merupakan senyawa turunan fenol yang memiliki sifat asam dan memiliki aktivitas terhadap bakteri Vibrio-Coma. Nah, berikut ini saya lampirkan struktur fenol yang dapat kita lihat bersama. Menurut Rahmawati dan kawan-kawan 2017, sirih dapat diklasifikasikan sebagai bahan yang bersifat basa karena mengandung senyawa-senyawa yang dapat memberikan reaksi dalam konteks asam basa. Nah, sirih juga mengandung senyawa aktif seperti kafikol, kafidetol, dan kafikolaketal. Nah, kafikol merupakan turunan dari senyawa fenol yang disebut dengan eugenol. Nah, kafikol memiliki berbagai aktivitas biologi termasuk antibakteri, anti jamur, dan antiinflamasi. Sedangkan gambar selanjutnya dapat kita lihat bersama bahwa gambar ini merupakan persamaan reaksi gugus fenol dengan air, di mana ketika gugus fenol dilarutkan ke dalam air, yang terjadi ialah lepasnya gugus H+ ke dalam air sehingga air membentuk H2O dengan menerima H+ yang dilepaskan oleh gugus fenol. Hal tersebut sesuai dengan salah satu teori asam basa menurut para ahli. Nah, sifat sirih yang basa tersebut sangat baik untuk melumpuhkan aktivitas bakteri yang merugikan bagi manusia menurut Rahmawati dan kawan-kawan tahun 2017. Nah, yang kedua dapat kita lihat bersama pada gambar buah pinang. Nah, kandungan senyawa kimia yang terdapat dalam buah pinang yaitu saponin, fenolaldehid, monolignol alkil ester, asam lemak, filobatanin, tanin, alkaloid, flavonoid, fenol, triterpenoid, dan glikosida. Nah, senyawa kimia yang terkandung dalam buah pinang memiliki aktivitas antibakteri dan antioksidan. Menurut Asrianto dan kawan-kawan tahun 2021. Sedangkan yang ketiga yaitu kapur sirih. Kapur sirih atau kalsium hidroksida dengan rumus kimia CaOH 2 kali adalah produk yang dihasilkan dari campuran kalsium oksida dan air. Nah, saat ini memiliki pH usai yang kuat dan tidak berbau. Nah, kapur sirih adalah salah satu zat kimia yang dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. Salah satu manfaat yang bisa dirasakan adalah merawat gigi agar lebih sehat. Nah, kalsium hidroksida sangat baik dalam membentuk perlindungan pada gigi. Berbagai masalah pada gigi seperti infeksi gigi dan struktur akar servikal bisa diatasi atau menurunkan resikonya dengan menggunakan kapur sirih. Hal ini karena kapur sirih berguna untuk memperbaiki saluran akar gigi dan melindungi gigi agar tidak mudah rusak. Hal ini disebabkan karena kapur sirih mengandung sifat antibakteri dan mineral yang tinggi. Nah, penggunaan kapur sirih yang berlebihan juga dapat menimbulkan dampak buruk pada mulut dan gusi seperti pembengkakan. Hal ini karena kapur sirih mengandung beberapa senyawa yang semuanya bersifat panas. Nah, senyawa bersifat panas yang terdapat dalam kapur sirih adalah kadininin, karfakol, sineon, kafikol, dan satsamak menurut Sutana dan kawan-kawan tahun 2021. Sedangkan hubungan antara budaya menyiri dengan materi kimia yaitu budaya menyiri ini dia memiliki banyak manfaat pada gigi, baik melumpuhkan bakteri, bersifat antimikroba, antibakteri, antioksidan, dan menghilangkan aroma mulut yang kurang sedap, sehingga tidak terjadinya demineralisasi disebabkan oleh bakteri, dan dengan menyiri dapat meningkatkan pH mulut menjadi lebih basa antara 7 hingga 9, sehingga lingkungan mulut basah dan menghambat pertumbuhan bakteri yang disebabkan oleh demineralisasi. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka kepercayaan masyarakat desa setempat terbukti bahwa budaya menyiri memiliki dampak yang baik bagi kesehatan mulut, gigi, dan gusi karena bahan-bahan yang digunakan dalam budaya menyiri mengandung senyawa kimia yang bersifat antibakteri, antimikroba, antioksidan, dan menghilangkan aroma mulut yang kurang sedap. Nah, lingkungan mulut yang basah dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Oleh karena itu, budaya menyiri di Desa Lentera, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Lependau dapat dihubungkan dalam materi asam basa. Sedangkan mengunyah sirih pinang dapat merangsang air liur dalam mulut. Air liur memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan gigi karena membantu membersihkan sisa makanan, menetralkan asam, dan melindungi gigi dari kerusakan. Nah, proses menyiri dilakukan dengan cara mengunyah daun sirih dan buah pinang serta ditambahkan dengan kapur sirih. Nah, campuran ini akan menghasilkan perubahan warna
pada air ludah yang berwarna merah. Hal ini dipercayai oleh masyarakat untuk menguatkan gigi dan memerahkan bibir secara alami. Menurut Ramawati dan kawan-kawan tahun 2017. Nah, perubahan warna pada saat menyiri berkaitan dengan penambahan konsentrasi kapur sirih yang menyebabkan laju reaksi meningkat. Nah, reaksi antara sirih inang menghasilkan warna coklat pekat pada air ludah. Namun jika ditambahkan dengan kapur sirih, maka akan menghasilkan perubahan warna pada ludah yang awalnya berwarna coklat pekat menjadi berwarna merah. Nah, menurut Fatihatul Rahmi dan Nofrita tahun 2019 menyatakan bahwa dalam proses pewarnaan diperlukan zat penimbul dan penguat warna yang disebut dengan istilah mordana. Contoh mordan yang biasanya digunakan dalam menyiri adalah kapur sirih. Dalam budaya menyiri, kapur sirih berperan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya laju reaksi. Hal ini dapat dikaitkan dengan materi kimia, yaitu laju reaksi. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai budaya menyiri di desa saya, khususnya Desa Lentera, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rotendao. Semoga bermanfaat dan terima kasih.